dimuliakan oleh Allah. Maka mulai sekarang pesan yang pertama apa? Yuk bakti sama orang tua kita. Orang tua udah meninggal, angkat tangan doain tiap hari. 5 waktu doain. Apa kata Allah? Aku ini maha pemalu dan aku malu menolak doanya anak yang soleh dan soleha. Tidaklah seorang anak mengangkat tangan meminta kepada Allah untuk orang tuanya, tangannya nggak jatuh, melainkan doanya diijabah oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, istighfar. Rajab gak dapat ampunan, Sya'ban gak dapat pahala, Ramadan gak dapat pahala. Bagi siapa? Qati'ur rahim. Yang kedua, mutuskan tali silaturahim. Hati-hati. Aneh haji beb, aneh umrah beb, aneh zakat, aneh sedekah. Nah, sama tetangga musuhan. Iya beb, percuma. Beb, aneh ibadah, rajin. Nah, terus, iya. Tapi aneh gak akur sama orang beb, percuma. Apa sih? Kita punya rahim tersambung sama Allah di hari kiamat. Ente mau putusin? Na'udzubillahi min zalik. Sampai Allah negesin, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. La, selama-lamanya diharamkan masuk surga, bahkan tidak mencium surga. Bagi siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Bu, dengar. Pak, dengar. Ini penting. Hati-hati. Hati-hati. 3 hari seorang muslim dengan muslim yang lainnya mutusin silaturahmi, terputus rahmat dari Allah, ibadahnya terputus. Kira-kira paham nggak? Ini bahasa Arab jelas nggak? Ngerti? Alhamdulillah. Apalagi serumah, sama istri nggak teguran, sama suami nggak teguran, sama anak, sama tetangga. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Pak, Nabi bilang, khairukum min ummati khairul li ahli. Umatku yang paling cakep, yang paling aku cintai. Wah, beruntung dicintai sama Nabi. Siapa? Orang yang paling baik sama keluarganya, sama tetangganya. Orang yang dicintai sama Nabi. Habib, istri aneh beb, Masya Allah beb, tiap hari ngegerondong mulu beb. Tiap hari ngambek, tiap hari marah. Wajar Pak. Kalau sekali-sekali wajar, tapi kalau setiap hari kurang ajar. Kalau sesekali wajar. Nabi pemaaf, Nabi maklum. Ini kadang-kadang kita jadi suami, mentang-mentang kita punya hak penuh untuk istri kita, jangan semena-mena. Kata Nabi, kalau engkau mau ngikutin sunnahku, yang pertama manggil istri mesti dengan panggilan sayang. Pak, pulang dari sini praktek Pak. Nabi yang ngajarin, bukan aneh. Nabi di luar pejuang, di luar pemimpin, di luar mujahid, di luar dai mengajak kepada Allah. Di rumahnya tahu tempat. Ini kadang baru ngaji seminggu, pulang-pulang bawaannya ekstrim. Ketemu bini nggak pakai jilbab, diamukin. Pakai tuh jilbab kayak nenek lampir. Akhirnya istrinya bukan taubat, benci yang ada. Nggak boleh. Nabi manggil istrinya nggak pernah nyebut nama. Nggak pernah Nabi nyebut nama. Nabi sama istrinya pakai gelar Pak. Nih sunnah, ajarin Pak. Kalau manggil istri Pak pakai gelar. Nabi panggil istrinya apa? Ya ruhi, wahai jiwaku. Waduh. Ya qalbi, wahai hatiku. Nabi kalau manggil istrinya jantung hati, cintaku, kesayanganku. Coba praktek Pak. Pulang dari sini manggil istrinya beb. Coba Pak. Itu istri kita dipanggil sayang, cinta. Itu Pak, Masya Allah Pak. Walaupun dia bilang, oh ada maunya, hatinya Pak senang. Pasti. Siapa yang bilang? Rasulullah. Senang Pak. Puji istri. Ini kebalik. Kata Habib kemarin ceramah mesti baik sama kaum perempuan. Lo sama istri monyong, jangan gak sebelah lo senyumin. Nah gak boleh Pak. Kalau sama yang bukan mahramnya Pak biasa aja, jangan gatel. Jangan sampai sama yang bukan mahram nyengir-nyengir, apa kabar? Kan saya ramah pret PKI. Gak boleh. Perempuan yang bukan mahram ketemu laki-laki mesti judes. Kebalikannya, bapak juga mesti judes Pak.
Melihat Nabi pecemburu. Nabi pecemburu. Cemburunya Nabi rahmat untuk Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah masih anak-anak, umurnya 19 tahun, serumah sama Nabi. Aisyah bilang, ya Rasulullah, pengen nonton atraksi depan rumah. Nabi bilang, jangan. Kenapa ya Rasulullah? Saya takut kecantikan kamu membuat dunia tersipu malu. Subhanallah. Tapi ini kita mau kondangan Pak, kayak ondel-ondel kadang-kadang. Ibu jangan cantik-cantik Bu. Kenapa? Takut banyak laki-laki terpana dengan kecantikan ibu. Gitu Pak. Ini kebalik. Istri di rumah serem. Pas mau kondangan, ibu yang cantik kenapa? Kenapa? Bapak malu dia istri kayak ibu. Akhirnya istrinya dandan kayak ondel-ondel. Pakai bedak tebal sekilo. Pakai minyak wangi sebotol. Lewat sekampung mabok. Sekampung mabok. Nauzubillahimin. Tuh bibir merah kayak habis makan orok. Tebal. Ya Allah, nggak boleh. Ibuku yang salihah. Ini wanita yang datang insya Allah dari surga semuanya. Rasulullah bilang, ayyuhuma imra'atin, wahai kaum perempuan, istaqtarat, kalian keluar rumah pakai minyak wangi. Kemudian kalian mempercantik diri kalian, berdandan, bersolek diri, menjadi perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Fahiya zaniyah, maka ini perempuan telah berbuat zina. Dosa zinanya bukan cuman buat ini perempuan, suaminya kena dosa zina, orang tuanya kena dosa zina. Tidak boleh perempuan keluar rumah pakai minyak wangi, dandan cantik. Gak, kecantikan perempuan buat suaminya, jangan dipamerkan. Keluar rumah biasa-biasa aja. Paling baik perempuan yang gak dilihat laki-laki dan perempuan yang gak memandang laki-laki. Subhanallah. Insya. Mau praktek nggak? Mau praktek nggak? Ya ini kemuliaan buat ibu. Saya ngomong begini, ibu, saya pengen ibu jadi perempuan mulia. Saya pengen ibu besok di yaumul qiyamah bersama wanita-wanita salihah Fatimah Zahra bintu Muhammad. Insya. Nggak boleh memutuskan selatu. Tetangga saya Beb, kenapa? Benci banget sama saya. Biarin. Kita nggak bisa maksa orang buat semua suka sama kita. Yang penting kita kada benci sama orang. Orang benci sama kita bodoh. Yang penting kita nggak boleh benci sama orang. Orang ngomongin kita silakan. Yang penting jangan pernah keluar dari mulut kita ngomongin orang lain. Di zaman Imam Hasan Al-Basri ada satu orang soleh. Tetangganya perempuan kagak bener. Ini orang soleh. Ketika lewat rumah itu perempuan terbesit di hatinya sekali. Ini perempuan tukang maksiat. Pasti di rumahnya lagi zina, lagi bikin dosa. Kebalikannya ini perempuan lewat rumah ini orang soleh, hatinya terbesit. Ini orang soleh, pasti lagi ibadah, lagi sholat. Betapa beruntungnya ini rumah ditinggali orang soleh. Ketika keduanya meninggal Pak, ini orang soleh masuk surga, disetop sama malaikat. Tempat kau neraka, tempat pian di neraka. Nangis, ini orang soleh bilang saya rajin ibadah, saya banyak sholat, saya suka puasa. Iya, kau bikin dosa kada kerasa. Dosa apa? Berprasangka buruk kepada tetangga kau. Kebalikannya, ini perempuan gak benar, mau masuk neraka, ditahan, tempat kau di surga. Kenapa? Karena prasangka baik kau kepada seorang hamba Allah. Subhanallah. Ini baru prasangka, menyangka doang. Apalagi kita membicarakan aib orang lain. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ngelihat sekelompok orang makan daging bangkai, perutnya gemuk, pecah, hidup lagi, makan daging bangkai lagi, perutnya bengkak, pecah. Nabi nangis, ya Jibril, sampai kapan? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Siapa itu? Itu adalah orang yang semasa hidupnya suka makan daging saudaranya. Siapa yang suka membicarakan orang lain? Nauzubillah. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Gak ada. Di sini sih ahli surga semuanya. Kita ngomongin orang sono yang nggak ngaji, yang ngaji insya Allah ngerti. Ini maaf kadang-kadang sebagian tempat Pak pakai jilbab, pakai peci, hobinya ngapain? Gosip. Hobinya ngapain? Ngomongin orang.
idih makan daging bangkai, na'udzubillah. Habib, saya nggak pernah ngomongin orang, Beb. Terus saya pendengar setia, Beb. Sama. Yang ngomongin mustaminya, pendengarnya sama. Karena dosanya, Bu. Terus gimana solusinya, Beb? Kalau ada yang ngomongin orang lain, berpaling darinya, tinggalin. Pamit, mohon maaf, suami saya mau makan, saya pulang duluan. Masya Allah, terjaga telinganya daripada hal yang diharamkan oleh Allah. Yang terakhir, sebetulnya banyak, ada 6, 3, insya Allah 3 lagi tahun depan. Yang terakhir, ini disingkat-singkat sama saya. Jam berapa ya? 10:30. Yang terakhir, siapa yang dapat ampunan? Tarkis sholah, orang yang ninggalin sholat. Aduh, paling bahaya orang ninggalin sholat. Laki-laki, perempuan yang gak setia, tandanya suka ninggalin sholat. Mau cari suami, mau cari istri, lihat sholat apa kagak. Kalau dia sholat, berarti dia cowok setia. Kalau perempuan sholat, perempuan setia. Kenapa sebabnya? Kalau dia nggak sholat, Tuhannya aja ditinggalkan, Tuhannya aja dihianati. Na'udzubillahi min zalik, apalagi pasangannya. Jangan pernah ninggalkan sholat. Rasul bilang, kalau di rumah kita ada yang meninggalkan sholat, maka ambil kabar, rezekinya diangkat oleh Allah. Rahmat di rumah itu dihapus oleh Allah. Dimudahkan terkena bala. Kenapa? Di rumah ada 1 orang meninggalkan sholat. Makanya ibu bapak kalau punya anak umur 7 tahun harus sholat. 9 tahun kada sholat, pukul. Kejam Habib. Ini kadang maaf kembali, urusan akhirat gak boleh kita galak. Tapi yang lucunya, kalau urusan anak kita mecahkan handphone, ngomel bapaknya. Anak kita mecahkan piring, ngomel ibunya. Waliyadzubillahi min. Jangan tinggalkan sholat. Ini saya tutup ceramah saya dengan 1 kisah. Saya tutup ini ceramah dengan 1 kisah. Ini kisah saya, Bu. Kisah saya, Pak. Boleh? Boleh. Ini saya punya hikayat. Punya hikayat. Riwayatnya nggak jelas. Namanya juga hikayat. Kebetulan saya ini, Pak, tinggal di Bogor, Pak. Tinggal di Bogor. Kita punya santri, alhamdulillah, punya pesantren. Itu setiap Ramadan murid kita datang dari kampungnya, Pak, bawain hadiah. Prinsip kita apa? Rezeki jangan diminta. Jangan pernah minta rezeki sama orang. Jangan pernah minta sama manusia. Minta kita sama Allah. Yang kedua, rezeki jangan ditolak. Ada orang ngasih apa aja ditolak. Mau jengkol kek, mau apapun terima. Nyenengin orang yang memberikan. Itu kata Rasulullah. Yang ketiga, rezeki jangan ditahan. Jangan takut, jangan pelit. Keluarin. Itu Nabi bilang. Maka setiap murid saya datang dari kampungnya bawaannya macam-macam, Pak. Ada 1 murid saya datang dari kampung bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya kebo. Oleh-olehnya kebo, bukan lagi kebo masih hidup. Datang dari kampung bawa kebo masih hidup, bawa ke majelis lagi. Apa kebo sini bahasanya? Kerbau. Kebo ngerti tapi kan? Sama misaran kebo sama kerbau. Sepupu. Bawa kebo ke rumah. Habib ini hadiah, Masya Allah. Ya udah deh, terima dari kebo. Habib ini kebo kebetulan masih gadis. Ini kebo masih gadis. Saya terima. Saya punya murid namanya Ucup. Cuk, urus di kebo. Siap, Beb. Jagain. Masih gadis. Kasih nama siapa, Beb? Kasih nama Mimin. Ini anak kecil kalau dengar gini anteng. Saya kasih nama Mimin. Masya Allah. Baru tinggal sama saya 3 bulan, udah gemuk, sehat. Tiap hari diajak main sama si Ucup ke kebun.
Sampai suatu hari saya dengar kabar musibah. Habis saya ngajar, si Ucup datang. Habib, kenapa? Ada kabar, ada musibah, Habib. Apa musibahnya? Si Mimin hamil. Si Mimin hamil. Kaget saya. Sebab setahu saya si Mimin masih gadis. Dan si Mimin ini belum pengantin. Belum saya kawin sama kebo yang lain kok bisa hamil. Ucup kok bisa hamil? Nggak tahu, Bib. Kamu penyebabnya. Enggak, Bib. Bukan saya, Bib, dia bilang. Saya pikir-pikir ya, nggak heran saya. Namanya juga nyesel tuh kebo, saya nggak suruh pakai baju. Mungkin nggak bakal terjadi itu peristiwa. Itu kelalaian saya, Pak. Saya lalai. Saya biarkan kebo saya nggak pakai baju. Tapi namanya juga kebo. Saya terima dengan pasrah tuh musibah, Pak. Punya anak Hilap bin Wakaf itu. Bikinnya Hilap. Iya, Wakaf lagi nggak tahu bapaknya siapa. Walhasil nggak lama, alhamdulillah si Mimin lahiran dengan selamat tanpa disesar, Pak. Nggak pakai disesar. Lahirlah punya anak. Anaknya namanya saya kasih nama si Mumun. Jadi si Mumun sama si Mimin. Mumun sama Singkat cerita, kebetulan saya tinggal di lingkungan banyak masjid, banyak musola, makmur, ibadahnya pada rajin masyarakat kita, alhamdulillah. Pas si Mimin baru lahir ke alam dunia, subuh azan dikumandangkan sekencang-kencangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini si Mimin dia loncat, kaget. Dia nanya, Mami, ini suara apa? Si Mimin nanya mamanya Mumun, yang belakang bengong, Habib nih ngayal.